Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Julito Arakat dengan NIM 2511804. Mahasiswa PPG tertentu tahap 1 2025 program studi pendidikan sosiologi di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMAK Santo Agustinus Raimanuk dengan materi perubahan sosial dan dampaknya. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semua. Baik, sekali lagi selamat pagi semua. Semangat. Bagaimana kabar? Baik. Sehat. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Yang bertugas ya. Kita semua bangkit berdiri kepada Tuhan. Bapak Guru dan teman-teman semua, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama ya Tuhan, puji dan syukur kembali kami hatikan kehadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan cinta-Mu, Engkau telah menjaga kami dari perjalanan hingga tiba di sekolah ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai pelajaran kami, dan mohon bukalah hati, otak, dan pikiran kami, agar kami bisa mengikuti pelajaran sosiologi dengan baik. Ya Tuhan, semua doa dan harapan ini kami serahkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan dulu. Terima kasih untuk Rodi yang sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Baik, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini juga, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Satu rokas to. Baik, Pak ingin cek kehadiran dulu. Berarti ini harus semua hadir? Ya, semua hadir. Bagus, tepuk tangan dulu. Ini harus sudah siap menerima pelajaran? Sudah. Siap. Baik, Pak ingin cek kalian punya semangat dulu. Kira-kira sudah siap betul atau tidak untuk menerima pelajaran kita pada pagi hari ini? Baik, silakan. Dilihatnya.
tujuan pembelajaran kita. Baik, bisa lihat ini? Bisa. Ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik memahami perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Setelah pelajaran ini selesai, adik-adik harus mampu memahami perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan sosial itu seperti apa, dampaknya seperti apa, itu merupakan tujuan dari pembelajaran kita. Baik, yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan faktor penyebab perubahan sosial. Kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab dari perubahan sosial? Dan yang terakhir itu adalah mengidentifikasikan dan menjelaskan faktor pendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Yang menjadi faktor pendorong itu seperti apa? Baik, perlu Pak sampaikan juga, sebentar itu kita akan melakukan diskusi. Nanti ada Pak bagi dalam 2 kelompok, ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Nanti dipresentasikan. Bisa? Bisa. Silakan nanti adik-adik mengamati gambar yang akan tayangkan di papan. Silakan membaca dan menuliskan kembali. Tuliskan kembali poin-poin yang kalian tidak mengerti, silakan ditanyakan. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Silakan mengamati. Kalau mengerti silakan bertanya. Siapa mau bertanya? Baik, 1 orang pertama siapa? Ayo. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya. Salah satu faktor perubahan sosial dalam masyarakat adalah jumlah penduduk. Mengapa jumlah penduduk menjadi salah satu faktor perubahan sosial? Baik, mengapa jumlah penduduk termasuk dalam salah satu faktor Perubahan sosial. perubahan sosial? Pertanyaan. Baik. Perubahan penduduk itu termasuk dalam salah satu faktor perubahan sosial karena contohnya seperti adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota ke desa. Otomatis ada perubahan data. Kalau ada perubahan data tentu terjadi perubahan sosial. Contoh di kelas ini saja, contoh konkretnya di kelas ini. Kita jumlah sekarang berapa? Ada berapa? 11. Tiba-tiba ada 7 orang pindah. Otomatis terjadi suatu perubahan. Apa yang berubah? Absen. Data-data sekolah juga berubah. Oleh karena itu, perpindahan penduduk masuk di dalam salah satu faktor perubahan sosial. Bisa mengerti? Ada lagi? Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Sebelum saya masuk pada pertanyaan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Sarah Yudhani Manek, biasa dipanggil Wina. Saya akan bertanya, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, baik positif maupun negatif. Pertanyaan dari saya, langkah apa yang harus kita terapkan untuk mempertahankan budaya kita supaya tidak terpengaruhi oleh globalisasi? Terima kasih. Baik, mari kita berikan apresiasi. Pertanyaannya berkaitan dengan perubahan sosial. Dia memberikan salah satu contoh. Perubahan sosial ini kan bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Contohnya perubahan sosial yang berdampak negatif. Dengan adanya perubahan, contoh kita punya budaya semakin mudah. Ya toh, pertanyaan tadi.
kita punya budaya semakin pudar karena adanya globalisasi. Apa yang harus kita terapkan supaya kita punya budaya ini tetap kokoh atau tetap ada? Dua kelompok, silakan duduk sesuai dengan kelompok. Silakan mengerjakan tentunya selesai. Silakan soal-soal yang itu. Silakan tulis di dalam kolom yang Pak sudah buat. Silakan diskusi. Baik, kelompok satu silakan presentasikan hasil diskusi. Silakan presentasi, silakan mendengar. Kemudian ada hal-hal yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Ya. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami masuk pada materi, kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Maria Petrunila Nurab, biasa dipanggil Andi. Nama saya Matilda Iklis, biasa dipanggil Tilda. Nama saya Yohanes Alexander Palu, biasa dipanggil Anies. Nama saya Erus Detai, biasa dipanggil. Nama saya Iksan Serang, biasa dipanggil. Baik, hanya ini perkenalan singkat dari kami. Kami akan masuk pada materi. Jelaskan perubahan sosial menurut para ahli. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan tentang perubahan sosial. Yang pertama, menurut Max Weber pada tahun 1961. Menurut Max Weber, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau social relation atau perubahan terhadap keseimbangan. Yang kedua, Gilin dan Gilin pada tahun 1957. Menurut Gilin dan Gilin, perubahan sosial adalah sesuatu yang dianggap variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya kondisi geografis, komposisi penduduk, kebudayaan, material, ideologi maupun karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Yang ketiga, Samuel Coelho. Menurut Samuel Coelho, perubahan sosial adalah modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Menurut Kingsley Davis pada tahun 1960. Menurut Kingsley Davis,
sosial adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, adanya perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan. Menurut Selo Suemarjo, pada tahun 1928, menurut Selo Suemarjo, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan suatu masyarakat yang mengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dan masyarakat. Baik, hanya ini saja yang mau kami presentasikan. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan dari kelompok 2, kami persilakan. Silakan tulis pertanyaan dan dijawab. Silakan tulis pertanyaan. Ada berapa pertanyaan? 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya tentang menurut Max Weber, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau relation, perubahan sosial, keseimbangan, equilibrium. Yang saya akan tanya, contoh dari social relation itu seperti apa? Sekian dan terima kasih. Silakan diskusikan dan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, maksud dari social relation adalah karena adanya perselisihan atau konflik, maka hubungan yang awalnya baik menjadi tidak baik. Silakan berdatang di depan. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Sebelum kami masuk pada presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Sarah Yuni Manek, biasa dipanggil Medi. Nama saya Mediana Susah, biasa dipanggil Medi. Nama saya Jabir Sekar, dipanggil Dan. Nama saya Ben Mugri, biasa dipanggil Ben. Nama saya Gregorius Ardian Silverware, biasa dipanggil Novel. Nama saya Novianti Nurbulia, biasa dipanggil Noni. Terima kasih dan sudah memperkenalkan diri. Kami akan masuk pada materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Kami akan menjelaskan tentang faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, perubahan yang terjadi dari dalam masyarakat. Yang kedua, perubahan yang terjadi dari luar masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama tentang perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Faktor perubahan sosial yang terjadi dari dalam masyarakat memiliki 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, jumlah penduduk. Dan yang ketiga, pertentangan dan pemberontakan. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Perubahan yang terlihat pada bangunan rumah maupun lainnya merupakan contoh perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Yang kedua, jumlah penduduk. Jumlah penduduk setiap tahun selalu meningkat juga menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga, pertentangan dan pemberontakan. Konflik sosial dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau adanya ketimpangan sosial. Oke, yang kedua, tentang perubahan yang terjadi dari luar masyarakat. Perubahan yang terjadi dari luar masyarakat ini juga dibagi menjadi
tiga hal. Yang pertama, perubahan kebudayaan masyarakat lain. Yang kedua, peperangan. Dan yang ketiga, terjadinya bencana alam atau kerusakan kondisi lingkungan fisik. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua itu peperangan. Peperangan peristiwa peperangan yang terjadi, baik perang saudara maupun perang antar negara, dapat menimbulkan perubahan sosial. Yang ketiga, terjadinya bencana alam atau kerusakan kondisi lingkungan fisik. Kerusakan yang terjadi pada alam biasanya dikarenakan oleh tindakan manusia itu sendiri. Terima kasih. Inilah hasil presentasi dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan dari kelompok 1, kami bersilakan. Kita beri aplaus dulu. Kalau pertanyaan, silakan tanya pelan-pelan untuk ditulis, kemudian dijawab. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan tentang terjadinya bencana alam, tsunami atau kekerasan kondisi lingkungan fisik. Yang saya ambil dari salah satu contoh bencana alam, contohnya tsunami, dan bagaimana pemerintah mencegah bencana tersebut agar tidak menimbulkan banyak korban jiwa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut saya, pemerintah harus membangun rumah di pesisir pantai sehingga yang tahan akan tsunami dengan mengeksekusi orang-orang yang rumahnya dekat pantai. Terima kasih. Baik, pertanyaannya berkaitan dengan bencana alam. Mungkin bisa ditambahkan dari kelompok lain. Ada jawaban mungkin. Baik, yang pertama itu bencana alam kan salah satunya tsunami. Otomatis banyak korban jiwa. Maksud dari jawaban itu membuat rumah atau bangunan yang tahan akan tsunami, mengevakuasi orang-orang yang tinggalnya di pesisir pantai, membuat bangunan yang tahan akan tsunami. Baik, tadi kelompok sudah menjelaskan tentang perubahan sosial, menurut para ahli, faktor pendorong dari perubahan sosial, faktor penyebab perubahan sosial. Baik, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang perubahan sosial. Baik, siapa yang bisa menjawab ulang perubahan sosial itu apa? Angkat tangan yang mau menjawab. Angel bisa menjawab apa itu perubahan sosial? Bisa, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pengertian dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya perbedaan antara unsur-unsur sosial yang terjadi dalam masyarakat sehingga menghasilkan kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Oke, baik, mari kita beri aplaus untuk. Baik, kemudian tadi kita sudah belajar tentang faktor-faktor perubahan sosial. Baik, yang pertama itu faktor penyebab perubahan sosial dari dalam masa ada 3. Yang pertama
perkembangan ilmu pengetahuan, bertambah dan berkurangnya penduduk, dan pertentangan antar kota. Yang pertama kita mau lihat perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan, banyak sekali para ilmuwan menemukan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru otomatis berdampak pada suatu perubahan sosial. Kemudian ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Siapa yang bisa menjawab ulang ini? Maksud dari bertambah dan berkurangnya penduduk berkaitan dengan perubahan sosial itu yang seperti apa? Nah. Baik, saya akan menjawab maksud dari bertambah dan berkurangnya penduduk. Contohnya, kita berpindah ke kota atau kita berpindah ke kota dan yang kota berpindah ke kampung, sehingga terjadinya perubahan data, maka terjadinya perubahan sosial. Dan juga tadi kita sudah belajar tentang faktor pendorong perubahan sosial. Apa saja tadi? Apa saja? Yang pertama, oke, silakan. Kontak dengan kebudayaan. Kontak dengan kebudayaan lagi. Dua apa? Toleransi. Apa lagi? Sikap saling menghargai hasil karya orang lain. Oke, sikap saling menghargai hasil karya orang lain. Yang berikut apa? Sistem pendidikan yang maju. Sistem pendidikan yang maju. Berikut Sistem lapisan terbuka. sistem lapisan terbuka. Berikut Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. ketidakpuasan masyarakat terhadap Terhadap bidang-bidang tertentu. tertentu. Tadi kita sudah belajar banyak hal. Kamu senang tidak dengan pelajaran hari ini? Senang. Baik, Bene. Atau siapa bisa manfaat apa yang kamu rasakan dengan pelajaran hari ini? Apa yang kamu dapat? Angel? Angel, silakan. Baik, pelajaran yang saya dapatkan pada hari ini, saya bisa mengetahui pengertian dari perubahan sosial, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, dan faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Oke, mari kita berikan aplaus. Baik, tadi dalam pelajaran juga Pak Guru sudah memberikan penilaian. Tadi saat diskusi ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Semoga semua harus aktif. Dari kita minggu depan kita akan belajar tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Baik, sebelum kita tutup, satu orang maju untuk kita dalam doa. Karena begitu besar kasih dan cintamu, sehingga Engkau telah menjaga kami dari awal pelajaran hingga pertengahan. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kami masing-masing. Ya Tuhan, hanya ini saja doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Guru. Baik, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat untuk mempersiapkan diri pelajaran selanjutnya.